Saya ingin mati membela rakyat saya ingin mati membela orang miskin, saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia. Prabowo Subianto punya impian untuk bangsa Indonesia tetap makmur di tengah ketidakstabilan global. Maka dari itu, sang presiden berani mengambil kebijakan yang berbeda. Di saat negara lain fokus memperkuat pertahanan, Indonesia justru lebih berfokus pada bidang pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanah air. Media-media besar Eropa bahkan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Lagi-lagi kita bahas tentang presiden terbaik kita, Bapak Prabowo Subianto. Kalian yang belum tahu siapa Bapak Prabowo sebenarnya dan ingin apa dia menjabat sebagai presiden, inilah tujuan Bapak Prabowo menjadi seorang presiden. Kita saksikan video sama-sama. Jangan lupa like, share, dan komen. Cek ya. Optimis pendapatan tembus 3.000 triliun. Prabowo Subianto lagi-lagi membuat rakyat tercengang atas kinerjanya. Sang presiden belum lama ini berhasil menekan angka inflasi hingga sebesar 1,55%. Inflasi sendiri merupakan posisi atau nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Besar kecilnya angka inflasi sangat berpengaruh pada roda perekonomian masyarakat. Semakin kecil angka inflasi, maka semakin bagus juga daya beli masyarakat. Pak Prabowo sangat bangga karena angka inflasi di bawah kepemimpinannya bisa sangat rendah. Pencapaian spektakuler ini bahkan sangat jarang terjadi dalam sejarah perekonomian dunia. Sang presiden pun mengapresiasi segenap jajaran yang sudah berjuang bersama menekan angka inflasi. Inflasi yang kurang lebih 1,55%, saya kira sangat jarang dalam sejarah dunia. Dan ini sekali lagi adalah hasil kerja keras kita semua, terang Pak Prabowo. Selain itu, Presiden ke-8 RI ini punya target pendapatan negara yang super fantastis. Pak Prabowo mendorong kabinetnya menghasilkan sebesar 3.000 triliun untuk target pendapatan negara. Hal ini dilakukan untuk memenuhi dana belanja untuk setiap pos kementerian. Nantinya, dana yang berasal dari sebagian besar pajak ini akan digunakan untuk program-program prioritas, di mana era pemerintahan Pak Prabowo mengutamakan program kesehatan dan pendidikan. Dengan semua capaian besar dan rencana baik ini, sang presiden tak ingin keuangan Indonesia bocor. Ex-Jenderal Kopassus ini menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk mencegah kebocoran keuangan negara, baik itu dalam tindakan penyeludupan, korupsi, ataupun peredaran narkoba. Ingat, tidak ada kesejahteraan kalau kita tidak bisa kuat. Tidak ada kemakmuran apabila ada kebocoran-kebocoran. Tanpa kemakmuran, kita tidak mampu mengatasi masalah, tegas Pak Presiden. Kebijakan Prabowo yang membuat Indonesia berbeda. Prabowo Subianto juga langsung mencanangkan pengambilan fokus kebijakan yang berbeda. Pasalnya, Presiden Indonesia ini lebih memilih untuk berfokus membenahi sektor pendidikan. Ketua Partai Gerindra menganggap Nusantara harus memiliki skema pembelajaran yang baru. Hal ini terlihat dari dirinya yang membagi Kemendikbudristek menjadi 3 kementerian berbeda. Fokus kepada pendidikan bertujuan untuk melepaskan masyarakat dari ketergantungan dari bantuan sosial. Ditambah lagi, hal ini juga diprediksi menjadi awal kebangkitan ekonomi Indonesia. Keseriusan Prabowo kepada pendidikan terlihat dari APBN yang berfokus ke pendidikan. Bahkan, Sri Mulyani mengaku kalau ini menjadi kali pertama sektor tersebut mendapatkan alokasi terbesar. Ini merupakan nilai belanja tertinggi bagi fungsi sektor pendidikan di APBN kita selama ini dengan jumlah 724,3 triliun rupiah. Wow, luar biasa ya.
Fokus yang diperlihatkan Prabowo justru berbeda dengan negara-negara lain. Sebut saja seperti India maupun Amerika Serikat yang lebih menitik beratkan pada Militer. sektor pertahanan. Saudara-saudara sekalian, banyak negara alokasi pertamanya, alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian AS, demikian India, alokasi terbesar pertahanan Indonesia, alokasi terbesar adalah pendidikan, ucap Prabowo. Fokus terhadap pendidikan ini juga sesuai dengan prinsip Prabowo yang gak ingin Indonesia mudah terpengaruh negara lain. Dirinya menilai Nusantara bisa berdiri sendiri. Dirinya mengaku nggak senang kalau Indonesia hanya dianggap sebagai kacung negara lain. Untuk rakyat, saya harus berkawan dengan banyak negara. Kami ingin jadi temanmu, tapi kami nggak akan menjadi salah satu pion negara kalian, ucap Prabowo. Luar biasa Lur ya. Memang suatu negara kalau misalnya ingin maju adalah pendidikan yang harus maju Lur ya. Suatu negara yang ingin negaranya sejahtera dan rakyatnya kaya adalah pendidikan Lur ya. Karena pendidikan adalah faktor utama untuk negara maju dan juga negara pintar. Mungkin ini adalah tujuan dari Bapak Prabowo yang ingin rakyat Indonesia ke depannya semua pintar Lur ya. Makanya Bapak Prabowo mengalokasikan dana terbesarnya untuk Kementerian Pendidikan Lur ya, bukan militer lagi. Mungkin militer sudah cukup bagi Bapak Prabowo dan juga pertahanannya. Yang ingin ditekankan di sini oleh Bapak Prabowo adalah pendidikan Indonesia harus melampaui batas Lur ya, IQ. Anak-anak Indonesia harus tinggi dan juga semoga kedepannya Indonesia ini menjadi negara orang-orang pintar Lur ya. Jangan pintar mengakali rakyat tapi pintar mengembangkan Indonesia lebih tinggi lagi dan juga lebih jadi negara yang paling ditakuti oleh keberanian dari militernya, polisinya, dan juga dari pendidikannya. Itu mungkin yang ditujuan dari Bapak Prabowo, sungguh mulia ya. Memang dari pidato pertama Bapak Prabowo saya ingin mati untuk rakyat, saya ingin berakhir untuk rakyat, itu sangat luar biasa Lur ya. Pengabdian Bapak Prabowo kepada Indonesia dan rakyat Indonesia ini sangat-sangat luar biasa. Kita lanjut. Kekuatan yang mulai diwaspadai. Kerasnya prinsip Prabowo yang gak ingin Indonesia menjadi pion negara lain gak lepas dari ambisi besarnya. Ketua Partai Gerindra ini ingin Nusantara menjadi salah satu negara yang kuat. Belum lagi, Prabowo ingin Indonesia menjadi negara yang aktif dalam forum internasional hingga disegani banyak pihak. Itu dia. Salah satu cara yang dirinya lakukan terlihat dari caranya memerangi penyeludupan. Presiden Indonesia ini memang terkenal dengan ketegasannya menolak barang haram tersebut masuk Indonesia. Bahkan, Prabowo siap memperkuat undang-undang tentang masalah tersebut. Kita harus memerangi penyeludupan yang marak terjadi di Indonesia. Kita basmi yang mau ke dalam Indonesia maupun keluar. Kekayaan kita nggak boleh dimanfaatkan keluar Indonesia, tegas Prabowo. Ketegasan ini dilihat dari dirinya yang memerintahkan Bea Cukai untuk memusnahkan ratusan iPhone 16 ilegal. Bahkan Prabowo siap memberikan hukuman berat kepada pelaku penyeludupan. Selain itu, taktik Prabowo untuk mempercepat kemajuan terlihat dari dirinya yang mempercepat swasembada pangan dan energi. Dirinya menilai Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup. Hampir seluruh konsensus melihat bahwa memang Indonesia ada di posisi yang sangat menguntungkan. Dari segi sumber daya, kita hampir punya seluruh elemen yang diperlukan, ucap Prabowo. Prabowo menilai swasembada energi dan pangan ini dinilai penting untuk menjaga kestabilan dari berbagai tantangan iklim yang terjadi. Masalah ketahanan pangan menjadi prioritas utama, dan saya ingin sampaikan di sini, kita bertahan di tahun yang penuh dengan tantangan iklim. Mulai dari El Nino yang dilanjutkan dengan La Nina, kekeringan berkepanjangan, hingga hujan yang turun secara bertubi. Bahkan, politikus 73 tahun ini menyebut Indonesia sebentar lagi siap mewujudkan swasembada energi bersama Brazil dan Kongo. Hanya 3 negara kemungkinan, Brazil, Kongo, Indonesia. Karena itu, kita harus pandai memanfaatkan karunia ini. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh malas, dan kita tidak boleh mengikuti kebiasaan yang tidak produktif, tutur Ketua Partai Gerindra tersebut. Benar Lur ya, Indonesia adalah negara kaya Lur ya, di belakang Brazil dan juga Kongo. Makanya Bapak Prabowo ingin sekali memanfaatkan kekayaan Indonesia ini untuk kesejahteraan rakyat dan tidak mengalir ke luar negeri dan jadi keuntungan sendiri untuk luar negeri Lur ya. Indonesia
Bapak Prabowo ingin sekali dimanfaatkan oleh Indonesia dan juga untuk rakyat Indonesia, dari hasil-hasil bumi ataupun dari hasil-hasil tambang, Lur ya. Mungkin Bapak Prabowo ini memang luar biasa mementingkan rakyatnya sekali, Lur ya, sangat cinta kepada Indonesia dan juga tidak ingin ada lagi penyeludupan yang nggak perlu dilakukan oleh Kabinet Merah Putih, karena mungkin itu ada konsekuensinya akan sangat berat bagi mereka yang melakukan itu, Lur ya. Dengan ketegasan Bapak Prabowo, gue yakin kalau menteri-menteri Kabinet Merah Putih ini bakalan jiper untuk melakukan sesuatu yang di luar keinginan Bapak Prabowo, Lur ya, seperti korupsi atau kayak gimana, pasti mereka takut. Karena Bapak Prabowo dalam tugasnya tidak mandang bulu, walaupun itu satu kubu, Partai Gerindra, ada salah satu anggota Gerindra yang melakukan penyelewengan uang masyarakat atau uang negara, pasti akan ditindak tegas oleh Bapak Prabowo. Luar biasa banget, Lur ya. Kita lanjut. Tanggapan media asing. Langkah besar yang dilakukan oleh Prabowo Subianto langsung mendapatkan perhatian media asing. Salah satunya ada kanal berita ternama Bulgaria, yakni Modern Diplomacy. Media ini kagum dengan langkah-langkah besar yang dilakukan Prabowo sejak menjabat menjadi presiden. Menurut media MD, keberhasilan ini merupakan hasil perjalanan dari luar negeri. Prabowo disebut sudah memperkenalkan kekuatannya kepada negara asing. Contohnya saat dia pergi ke China dan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Menurut MD, Presiden ke-8 RI ini diniatkan untuk bersekutu kepada salah satu negara. Namun, Prabowo justru sukses bekerja sama dengan kedua negara kuat sekaligus. Agenda kunjungan luar negeri berpengaruh besar terhadap kerja Prabowo. Sang presiden membuat China dan Amerika berhasil bekerja sama. Kekuatan ini membuat dia bebas mengambil langkah apa saja di Indonesia. Tulis Modern Diplomacy. Jadi pion. Selain itu, Reuters juga menyorot kebijakan Prabowo dalam hal pengeluaran. Media asal Inggris ini kagum sang presiden berani menekankan pengeluaran untuk lebih bijaksana. Padahal Indonesia dinilai akan mengeluarkan banyak dana di awal era pemerintahan baru. Namun, langkah ini dilakukan Prabowo demi antisipasi situasi global yang sedang kurang kondusif. Di samping itu, pujian luar biasa disampaikan oleh media asing, yakni Intelligence Online. Media asal Perancis ini bangga negaranya bisa menjalin kerjasama bidang pertahanan dengan Prabowo. Prabowo sosok yang gak gampang terpengaruh. Dia sudah bertemu dengan banyak pemimpin dan berhasil mempertahankan prinsipnya. Tulis Intelligence Online. Luar biasa, Lur ya. Presiden ke-8 kita ini memang luar biasa banget. Apa yang dikatakannya dalam debat presiden dulu direalisasikan semua. Ingin menekan kemiskinan, menghapuskan segala apa bentuk korupsi, menindak tegas siapa yang bersalah, tidak pandang bulu pada siapapun, dan juga berpihaknya kepada rakyatnya sama sangat luar biasa, Lur ya. Bapak Prabowo tidak ingin Indonesia selalu jadi kacung bangsa-bangsa asing, dan Indonesia selalu dan Bapak Prabowo selalu berdiri tegas dengan prinsipnya sendiri, karena mungkin apa yang diberlakukan oleh Bapak Prabowo itu sudah benar dan ingin mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia ini, dan ingin Indonesia ini dipandang oleh negara-negara besar lainnya, Lur ya. Karena memang Indonesia adalah negara besar yang punya banyak sekali sumber daya alam yang bisa menghasilkan untuk mensejahterakan rakyat. Selama ini memang sudah ada semua itu, Lur ya. Cuman pemimpin-pemimpin kita kurang bisa memanfaatkannya seperti Bapak Prabowo ini, Lur ya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo dikasih umur panjang dan selalu memimpin dengan bijaksana dan juga menjalankan amanah-amanah Undang-Undang 1945 dan juga selalu cinta kepada rakyat Indonesia dan juga bangsa Indonesia. Mudah-mudahan di tangan Bapak Prabowo Indonesia akan maju pesat dan menjadi negara kuat yang dihargai oleh negara-negara lain, Lur ya, agar negara-negara lain tidak berani lagi macam-macam kepada bangsa Indonesia. Memang kita ini negara kuat, Lur, selama ini, tapi selalu dipandang rendah oleh negara-negara lain. Mudah-mudahan setelah dipegangnya setelah Bapak Prabowo yang memimpin negara ini, semua mereka takut, Lur ya, dan menghargai Indonesia. Itu harapan kita semua. Gimana menurut kalian tentang video ini, Lur? Tolong tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Pokoknya sehat selalu untuk Bapak Presiden Prabowo, panjang umur dan sehat selalu, Lur ya. Selalu memegang amanah dari rakyat dan mencintai rakyat
dan Republik ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian reaksi dari gue kali di Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.